Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Babiliasari dari Rombel Akuntansi D 2019, NIM akhir 141. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Buku dari Sistem Informasi Manajemen Raymond McLeod, George Scale, edisi ke-10. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada sistem umum perusahaan. Sistem umum perusahaan, model umum sistem perusahaan sendiri terdiri atas 4 bagian, yaitu aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman sampai akhirnya meninggalkan perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Nah, aliran sumber daya virtual itu berupa data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Dan yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan. Nah, mekanisme pengendalian perusahaan dibuat untuk membantu mempertemukan kepentingan manajer dan pemilik saham yang berbeda. Dan yang terakhir ada lingkaran umpan balik. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran yang terdapat di dalam sistem. Lingkaran tersebut dinamakan lingkaran umpan balik. Nah, lingkaran ini menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem mekanisme pengendalian dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada model umum sistem perusahaan. Nah, selanjutnya ada model umum sistem perusahaan. Di dalam model umum sistem perusahaan, yang pertama dilakukan adalah input resources, yang selanjutnya proses transformasi dan menghasilkan output resources. Nah, output resources sendiri menghasilkan informasi dan data, di mana informasi itu digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang akan di-cycle kembali melalui input resources lagi, yang selanjutnya input resources tersebut dapat menghasilkan informasi dan data sumber daya fisik. Begitu. Dan selanjutnya ada 8 sumber daya lingkungan. Nah, di mana lingkungan perusahaan nanti itu akan mendapatkan koneksi ke dalam pemerintah, ke dalam komunitas keuangan juga, ke dalam pemasok, serikat pekerja, pemegang saham, pesaing, pelanggan, dan komunitas global. Gitu. Selanjutnya ada mengelola sumber daya fisik. Nah, aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan waktu yang efisien. Nah, proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management, yang terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut, yaitu 1. Meramalkan permintaan pelanggan, 2. Membuat jadwal produksi, 3. Menyiapkan jaringan transportasi, 4. Memesan persediaan pengganti dari pemasok, 5. Menerima persediaan dari pemasok, 6. Mengelola persediaan, 7. Melakukan produksi, 8. Melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, yang terakhir juga melacak sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif dapat direalisasikan ke dalam hal yang mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional.
Nah, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif sendiri dibagi jadi 3 tingkat, yaitu tingkat manajerial tertinggi, yaitu digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan. Dan yang kedua ada tingkat manajerial menengah, yaitu memberikan spesifikasi mengenai rencana strategis yang akan diimplementasikan. Nah, yang ketiga ada tingkat manajerial lebih rendah, yaitu mengumpulkan data dan informasi menggunakan teknologi informasi sehingga dapat mencapai keunggulan operasional. Nah, selanjutnya, untuk meraih keunggulan kompetitif, beberapa perusahaan memiliki beberapa faktor untuk meraihnya, yaitu dengan logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, dan juga jasa. Nah, aktivitas itu tentu saja disokong oleh infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Begitu. Nah, selanjutnya ada sistem nilai. Yang sistem nilai dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rantai nilai pemasok. Nah, rantai nilai pemasok sendiri adalah sistem yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. 2. Rantai nilai perusahaan, yaitu tujuannya adalah mengenali kegiatan mana yang paling berharga, atau yaitu sumber biaya atau keunggulan diferensiasi kepada perusahaan di mana yang dapat ditingkatkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir ada rantai nilai pelanggan. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir. Nah, selanjutnya ada tantangan dari pesaing global. Apa aja sih tantangan dari pesaing global? Yaitu satu, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Kedua, ada kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di berbagai negara yang terdapat anak perusahaannya. Dan yang ketiga, itu ada kemampuan untuk menyamai pasar kebutuhan pasar di seluruh dunia. Selanjutnya ada kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Selanjutnya juga ada dapat mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Nah, sumber daya informasi dalam perusahaan terdiri atas database. Yang selanjutnya ada peranti keras. Nanti di tahap selanjutnya juga ada piranti lunak komputer. Di tahap selanjutnya ada spesialisasi informasi. Yang berikutnya ke tahap pengguna. Dari pengguna menuju ke fasilitas dan menghasilkan informasi seperti itu. Ya, ya sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.